Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran Yusuf surat yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang yang bertanya. Tafsir ayat yang ke-7, Allah Ta'ala berfirman, Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Maksudnya, ada beberapa pelajaran dan bukti atas banyak tuduhan, atas banyak tuntutan hidup, lisailin, bagi orang-orang yang bertanya. Bagi orang-orang yang menanyakan tentangnya, baik melalui tindak tanduknya yang terbaca maksudnya, ataupun melalui bahasa verbal. Orang-orang yang bertanyalah yang akan mendulang manfaat dari ayat-ayat dan pelajaran-pelajaran itu. Sementara orang-orang yang memalingkan diri darinya, maka mereka tidak bisa mengais manfaat dari ayat-ayat dan kisah-kisah serta keterangan-keterangan yang ada. Ayat yang ke-8, idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Tafsir ayat yang ke-8, idh qalu, yaitu ketika mereka berkata, mereka saling berbicara di antara mereka, la Yusufu wa akhuhu. Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin, yaitu saudara kandungnya. Kalau tidak demikian, maka mereka semua adalah bersaudara. Ahabu ila abina minna wa nahnu usbah. Lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Padahal kita adalah satu kelompok yang kuat. Kenapa ayah lebih mengutamakan mereka berdua atas kita ini dalam cinta dan kasih sayang? Inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Beliau berada dalam kesalahan yang jelas, di mana dia lebih mengutamakan mereka berdua dibandingkan kami, tanpa alasan logis yang dapat kita lihat dan latar belakang yang bisa kita saksikan. Ayat yang ke-9. Uqtulu Yusufa awit rahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dih qauman shalihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal. Niscaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Tafsir ayat yang ke-9. Uqtulu Yusufa awit rahuhu ardan. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal. Sembunyikan dia dari jangkauan ayahnya di daerah yang jauh, yang tidak mungkin terlihat olehnya di tempat itu. Apabila kalian melaksanakan salah satu dari dua rencana ini, yakhlu lakum wajhu abikum. Niscaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Tentulah beliau akan mengarahkan konsentrasinya kepada kalian dengan penuh kasih dan cinta. Karena hatinya sedang sibuk dengan Yusuf dengan kesibukan yang mengakibatkan beliau tidak meluangkan diri untuk kalian. Watakunu min ba'dih, dan sesudah itu hendaknya kalian menjadi sesudah perbuatan itu kalian hendaknya menjadi orang-orang yang soleh, yakni bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan kepadanya setelah kalian melakukan perbuatan dosa kalian. Maka berniatlah untuk mencanangkan taubat sebelum terjadinya perbuatan dosa untuk memudahkan pelaksanaannya dan menghilangkan unsur keburukannya serta supaya bisa saling memberikan motivasi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.